Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, manusia bertanya, apa yang terjadi padanya? Quran Surah Az-Zalzalah, ayat 1-3. Suatu hari, dunia yang kita kenal akan berakhir. Semua aktivitas akan berhenti. Tidak ada lagi bangunan yang berdiri, tidak ada lagi manusia sibuk dengan dunia. Angin panas bertiup, matahari didekatkan, langit terbelah, lautan meluap dan membakar. Allah berfirman, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila lautan meluap. Quran Surah At-Takwir, ayat 1-6. Manusia berlarian, ibu tinggalkan anaknya, anak lari dari orang tuanya, semuanya dalam keadaan panik. Dan ketika sangkakala ditiup pertama kalinya, semua makhluk mati seketika. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Quran Surah Az-Zumar, ayat 68. Dunia telah kosong, tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya bumi yang sunyi, tak berpenghuni. Dan manusia, kini semuanya berada di alam barzakh, tempat penantian sampai sangkakala kedua tiba. Tiap jiwa telah kembali ke liang kuburnya. Keadaan di alam barzakh untuk yang beriman, kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Lapang, terang, dan nyaman, ia tidur dalam kenikmatan, setiap hari diperlihatkan tempatnya di surga, dan mereka berkata, ya Allah, segerakan kiamat, agar aku segera bertemu denganmu. Hadis riwayat Ahmad. Ia ditemani amal solihnya, solatnya, puasanya, sabarnya, yang kini berubah menjadi cahaya dan pelindung di liang kubur. Tapi bagi orang kafir, atau banyak berdosa, kuburnya menjadi lubang dari lubang neraka, sempit, gelap, dan menyakitkan, hingga tulang rusuknya saling menghimpit. Ia melihat tempatnya di neraka, setiap hari diperlihatkan api yang menyala, dan ia menjerit-jerit, ya Rab, jangan engkau bangkitkan aku, biarkan aku di sini. Tapi azabnya tak berhenti. Ia ditemani dosa-dosa yang dulu ia banggakan, kebohongannya, kedurhakaannya, kemaksiatan yang tak pernah ia tobatkan. Allah berfirman, di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun, ayat 100. Dan waktu pun terus berjalan. Kita tidak pernah tahu entah berapa lama penantian itu. Tidak ada jam, tidak ada siang atau malam. Hanya penantian panjang menunggu sangkakala kedua datang. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, antara dua tiupan sangkakala ada jarak selama 40. Lalu seseorang bertanya, 40 apa, wahai Abu Hurairah? Dia menjawab, aku tidak tahu. Apakah 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun? Hadis riwayat Muslim. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surah Az-Zalzalah, ayat 6-7. Saat sangkakala ditiup kedua kalinya, semua ruh kembali ke jasadnya. Bumi memuntahkan seluruh isinya. Orang-orang bangkit dari kuburnya dalam keadaan bingung dan ketakutan. Mereka berjalan, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa membawa apapun. Rasulullah bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dihitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka semua digiring ke padang mahsyar, tempat luas yang datar, tak ada satupun pohon, bayangan, atau bangunan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, panasnya membakar, keringat mengucur deras, sampai sebagian manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Matahari didekatkan, hingga keringat manusia mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Muslim. Semua manusia, dari nabi hingga pendosa, menunggu, karena hari itu panjangnya 50.000 tahun. Semua gelisah, semua ingin pertolongan. Mereka datang kepada para nabi. Namun setiap nabi hanya berkata, nafsi nafsi, diriku, diriku. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad, dan beliau bersujud, memohon kepada Allah, sampai Allah izinkan beliau memberi syafaat. Rasulullah bersabda, akulah yang pertama memberi syafaat dan syafaatku diterima. Hadis riwayat Muslim. Di padang mahsyar, ada telaga khusus milik Nabi.
Luasnya seperti perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang minum darinya, tak akan haus selamanya. Rasulullah bersabda, telagaku lebih luas dari jarak antara Ailah dan Sana. Barang siapa meminumnya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun tidak semua akan bisa minum. Ada orang-orang yang dulu mengaku umat beliau, namun menyimpang dari sunnah. Mereka akan diusir dari telaga. Aku akan melihat mereka lalu mereka dijauhkan dariku. Maka aku berkata, ya Rab, itu umatku. Tapi dikatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syafaat bukan untuk semua, bukan sekadar karena mengucap nama Nabi, tapi bagi yang benar-benar mengikuti sunnahnya, yang bertauhid dan menjaga amal hingga akhir hayat. Rasulullah bersabda, syafaatku adalah bagi orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Hari itu pasti akan tiba, kita akan berdiri di hadapan Allah, entah dalam naungan atau dalam ketakutan. Namun sebelum hari itu tiba, kita masih punya waktu untuk bertobat, untuk memperbaiki amal, untuk kembali kepada Allah. Sebelum dunia ini benar-benar berakhir, dan tak ada satupun manusia tersisa. Karena ketika kiamat telah tiba, yang tersisa hanyalah penyesalan, atau ganjaran atas iman yang tulus. Maka sebelum hari itu datang, dekatkan diri pada Allah, hidupkan sunnah Nabi, jaga tauhid, dan jangan biarkan dunia menipu kita. Karena kelak, hanya rahmat Allah dan amal solih yang menyelamatkan. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang mendapat syafaat Nabi-Mu, dan minum dari telaganya yang mulia. Ya Allah, jadikan kubur kami taman dari taman surga, dan jangan Engkau jadikan lubang dari lubang neraka. Amin ya Rabbal Alamin.